Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Dini dari kelas 12 IPA 2 dari Sekolah SMA Negeri 1 Tarumajaya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang peredaran darah, menstruasi, keringat, dan urin. Selamat menyaksikan. Menurut mekanisme peredaran darah, manusia termasuk makhluk hidup yang memiliki sistem peredaran darah tertutup dan ganda. Di video ini, kita akan membahas apa itu peredaran darah tertutup dan ganda, dan kita juga akan membahas dua peredaran darah yang ada dalam tubuh manusia, peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Simak video berikut ini. Sistem peredaran darah pada manusia. Peredaran darah manusia termasuk peredaran darah tertutup karena darah selalu beredar di dalam pembuluh darah dan setiap beredar darah melewati jantung 2 kali sehingga disebut dengan peredaran darah ganda. Pada peredaran darah ganda dikenal peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Kita akan bahas secara lebih detail. Peredaran darah kecil merupakan peredaran darah yang dimulai dari jantung atau bilik kanan menuju ke paru-paru. Kemudian kembali lagi ke jantung atau ke serambi kiri. Cukup sederhana ya sahabat. Jadi peredaran darah kecil ini identik dengan melewati paru-paru dari jantung. Paru-paru ke jantung yang perlu kita ketahui adalah pada siklus peredaran darah kecil merupakan sistem peredaran darah yang sederhana dari jantung paru-paru ke jantung. Dimulai dari bilik kanan arteri pulmonalis ke paru-paru vena pulmonalis dan kembali ke serambi kiri. Itu adalah siklus peredaran darah kecil. Bagaimana dengan siklus peredaran darah besar? Apakah besar banget dibanding yang kecil? Tentu, sahabat perlu ketahui peredaran darah besar itu merupakan peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Ingat, perbedaannya tidak ke paru-paru tapi ke seluruh tubuh, dari jantung tepatnya bilik kiri ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung yaitu serambi kanan. Dengan siklus secara detailnya itu mulai dari bilik kiri ke aorta dan seluruh tubuh kecuali paru-paru ya, dan ke vena capa dan kembali ke serambi kanan. Untuk dijelasnya kita akan simak sekali lagi bagaimana peredaran darah ganda yang dimulai dari peredaran darah kecil dan dilanjutkan dengan siklus peredaran darah besar. Berikut adalah pembahasan tentang sistem peredaran darah. Semoga sahabat bisa membedakan yang mana sistem peredaran darah kecil dan mana sistem peredaran darah besar. Cukup sederhana, sahabat bisa lihat bahwa sistem peredaran darah kecil itu melewati paru-paru. Kalau sistem peredaran darah besar itu melewati seluruh tubuh. Cukup untuk pembahasan di video ini, sehingga dan semoga sahabat paham dengan penjelasan. Bahas proses terjadinya menstruasi. Proses terjadinya menstruasi, setiap bulannya akan terjadi pelepasan satu sel telur yang matang, dikenal dengan ovulasi kelenjar hipofisis, bekerja di bawah kendali di otak kecil yang dikenal dengan hipotalamus. Siklus menstruasi dimulai ketika sel saraf hipotalamus mengeluarkan hormon GnRH ke pembuluh darah yang mengelilingi kelenjar hipofisis. Akibat adanya stimulasi rangsangan dari hormon GnRH mengakibatkan kelenjar hipofisis mengeluarkan hormon lain yaitu FSH atau follicle stimulating hormone. FSH melakukan perjalanan dalam aliran darah untuk mencapai ke ovarium untuk merangsang pembentukan folikel sel telur. Dalam folikel sel telur menghasilkan hormon estrogen dan cairan hormon FSH, membantu sel telur dalam mempersiapkan proses pelepasannya. Folikel terus meningkat produksi GnRH yang akan merangsang hipofisis untuk mengeluarkan hormon kedua yaitu hormon LH atau luteinizing. Hormon LH yang bertugas dalam pelepasan sel telur atau ovulasi melalui ujung saluran telur, tuba Pavlovi, hingga akhirnya tiba pada rongga rahim atau uterus. Setelah sel telur lepas, tempat bekas perlengketan sel telur berubah menjadi kekuningan yang biasa disebut sebagai corpus luteum. Sel-sel yang di corpus luteum mengeluarkan hormon progesteron untuk menebalkan lapisan dinding rahim sebagai persiapan jika terjadi kehamilan. Lapisan dinding rahim dikenal dengan endometrium mengalami perubahan sebagai respon terhadap tingkat hormon selama siklus menstruasi yang disebut sebagai fase folikuler
yang berkembang meningkatkan jumlah pengeluaran hormon estrogen yang mendorong regenerasi endometrium setelah ovulasi atau pelepasan sel telur. Terdapat perubahan penting, yaitu menebalnya dinding rahim endometrium yang berguna agar sel telur dapat cocok tinggal di tempat tersebut. Selama kehamilan yang dipengaruhi oleh adanya hormon progesteron di korpus luteum, sel telur yang telah bersarang di rongga rahim menunggu sel sperma dari laki-laki untuk dibuahi. Hari inilah yang disebut puncak dari masa subur yang ditandai dengan perubahan suhu tubuh menjadi hangat. Jika sel sperma dan sel telur bertemu dan terjadi pembuahan, maka akan terjadi kehamilan. Sebaliknya, akibat tidak ada pembuahan dari sel sperma, maka pada saat itu terjadi penurunan kadar hormon progesteron dan estrogen yang memicu lapisan dinding rahim yang sebelumnya menebal sebagai persiapan kehamilan menjadi luruh, menjadi darah menstruasi. Siklus ini akan terus berulang hingga tiba ke masa menopause. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai mekanisme pembentukan keringat. Salah satu fungsi kulit adalah menjaga suhu tubuh agar tetap stabil. Kulit menjaga suhu tubuh dengan tiga cara utama, yakni memperlebar dan mempersempit pembuluh darah berkeringat dan penyesuaian rambut kulit sebagai sistem ekskresi berfungsi mengeluarkan zat-zat sisa hasil metabolisme melalui keringat yang dihasilkan oleh kelenjar keringat. Proses pengeluaran keringat ditentukan oleh pusat pengaturan suhu, yaitu hipotalamus atau otak suhu pembuluh darah yang tinggi karena suhu lingkungan tinggi akan memberikan rangsangan terhadap hipotalamus. Oleh rangsangan tersebut, hipotalamus segera memengaruhi kelenjar keringat untuk menyerap air garam, urea, dan berhasil zat sisa hasil metabolisme dari pembuluh kapiler darah. Berbagai zat ini dikeluarkan melalui saluran keringat dan pori-pori kelenjar keringat ke permukaan kulit. Dalam bentuk keringat segera menguap dan suhu tubuh turun, sehingga normal kembali jika tubuh menjadi panas. Pembuluh darah dermis melebar atau vasodilatasi untuk memungkinkan lebih banyak darah yang lewat, sehingga panas dapat dibuang dari permukaan kulit. Mungkin akan tampak kemerahan dan keringat keluar dari kelenjar keringat dan menguap membuang panas tubuh. Jika tubuh merasa dingin, pembuluh darah perifer menyempit atau vasokonstriksi untuk mengurangi hilangnya panas, dan keringat juga berkurang. Rambut-rambut halus ditarik ke atas oleh otot erector villi untuk menangkap udara sebagai lapisan insulator. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan pembentukan dari urin. Nah, proses pembentukan urin ini terjadi dalam organ ginjal melalui sebuah proses yang disebut dengan ekskresi atau proses pengeluaran zat sisa metabolisme dari dalam tubuh manusia. Perlu kalian ketahui bahwa ginjal kita terdiri dari jutaan unit penyaring atau biasa disebut dengan nefron. Berikut ini adalah tampilan lebih jelas untuk bagian ginjal, yaitu nefer. Nah, kita akan mengulas dulu tentang nefron karena nanti akan berperan dalam proses pembentukan urin. Untuk nefron sendiri terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah badan Malpighi dan juga yang kedua adalah saluran atau tubulus. Dan kan bedanya LVG ini terdiri dari dua bagian juga, yang terdiri dari glomerulus yang juga kapsula Bowman. Nah, sekarang kita akan masuk ke inti pembahasan kita, yaitu bagaimana proses pembentukan urin. Proses pembentukan urin terdiri dari 3 tahap. Yang pertama filtrasi, kedua reabsorpsi, dan yang ketiga adalah tahap augmentasi. Kita akan mengulas satu persatu tahap tersebut. Yang pertama tahap filtrasi. Tahap ini disebut dengan tahap penyaringan, dimulai dari daerah masuk ke glomerulus. Kemudian di sini terjadi penyerapan dan hasilnya berupa darah yang juga protein akan diserap kembali, dan zat-zat yang dikeluarkan berupa urobilin, urea, glukosa, air asam amino, dan beberapa seperti natrium, kalium, kalsium, dan juga choler atau disebut dengan urin primer. Di sini akan dikeluarkan masuk ke terus maksimal di tubulus proksimal. Tahap kedua graversi atau tahap penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan seperti glukosa, asam amino, ion kalium, dan juga sedikit. Hasil dari proses reabsorpsi ini disebut dengan urin sekunder yang mengandung air garam, urea, dan juga urobilin sebagai zat warna pada urin. Kemudian urin sekunder akan disalurkan menjadi tubulus distal. Di sini tahap augmentasi atau pengeluaran zat yang tidak diperlukan ke dalam urin sekunder. Nah, di sini air, natrium klor, dan juga urea masih diserap kembali, sedangkan sisanya akan dikeluarkan berupa urin sesungguhnya. Nah, urin sesungguhnya ini kemudian akan dikeluarkan tinggal menuju ke kandung kemih.
Melalui sebuah saluran yang disebut dengan ureter Helm, kemih urin akan disimpan sementara sampai penuh. Nanti ketika penuh akan memberikan sinyal ke otak dan otak akan merespon dan sehingga kita bisa mengeluarkan dalam bentuk tipis atau kencing. Nah, kemudian itu saja gambaran dari proses pembentukan urin. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa. Demikian video yang saya tampilkan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.